Oke, jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mentransaksikan transaksi biaya-biaya yang ada pada usaha SPBU Anda. Yang pertama, buka dulu program Armadillo-nya. Bagaimana caranya melakukan transaksi pendapatan atau biaya di luar transaksi penjualan BBM Anda. Dalam artian, misalkan ada pendapatan lain-lain, misalkan ada sewa tempat untuk kafe atau sewa tempat untuk pengisian angin, atau mungkin ada biaya-biaya gaji, biaya listrik, dan lain-lain. Itu bagaimana cara mentransaksikannya pada aplikasi Armadillo. Yang pertama, langkah yang dilakukan adalah masuk pada transaksi kas bank. Di sini ada dua metode pembayaran. Yang pertama via bank sama via kas. Ini adalah sumber dananya itu dari mana, baik masuk atau keluarnya nanti. Oke, kita contohkan dulu, kita pakai kas. Misalkan kita mau bayar gaji, tinggal nanti tipenya dipilih kas keluar, karena kan metode yang dibayar adalah kasnya keluar. Yang kita tinggal tulis di sini biaya bulan November misalkan. Oke, nanti akun di bawahnya tinggal disesuaikan. Pilih biaya gaji juga, berapa gaji yang dibayarkan, misalkan 3 juta. Tinggal di enter, simpan. Maka secara otomatis jurnal transaksi tersebut akan otomatis terbuat. Kasnya berkurang dan bebannya bertambah. Secara laba rugi maka juga akan otomatis masuk. Ketika dicek, maka beban gaji akan bertambah sejumlah 3 juta. Oke, bagaimana kalau misalkan untuk pendapatan lain-lain? Cara mentransaksikannya itu sama. Jadi misalkan ada orang yang melakukan sewa tempat pada usaha SPBU Anda. Anda tinggal melakukan transaksi kas bank. Misalkan orangnya bayar transfer. Kita tinggal masuk bank masuk, pilih bank masuk, pilih nama banknya, misalkan pendapatan sewa tempat, misalkan pilih akun pendapatan lain-lain. Masukkan misalkan sewa tempatnya 2.500.000. Oke, simpan saja. Maka secara otomatis karena transaksinya bank, maka jurnalnya pun juga akan otomatis banknya yang bertambah. Pendapatan Anda juga bertambah. Secara laba rugi juga otomatis akan bertambah juga. Ketika dicek, maka pendapatan lain-lain akan bertambah sejumlah 2.500.000. Nah, itu adalah bagaimana jika transaksinya itu adalah via kas dan bank. Nah, bagaimana kalau misalkan ada biaya tersebut adalah dipakai sendiri oleh keperluan internal SPBU. Misalkan gini, ada pemilik SPBU mengisi bahan bakar tapi tidak berbayar. Jadi kan otomatis akan diakui sebagai biaya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bukan melalui transaksi kas bank, karena kas dan banknya itu tidak bergerak, tapi melalui costing. Costing ini adalah semua jenis transaksi yang mengambil barangnya atau mengeluarkan barangnya dialokasikan sebagai biaya. Misalkan, oke, misalkan beli pertalite, costing pertalite, costing pertalite. Nah, misalkan ownernya isi pertalite, misalkan sejumlah 20 liter. Akunnya ini nanti dipilih sebagai costing biaya biaya lain-lain saja karena kita belum buat biaya BBM, simpan saja. Nah, secara otomatis, secara persediaan juga akan berkurang pertalite-nya dari 5.935 menjadi 15 ini belakangnya. Kemudian secara jurnal juga otomatis karena tadi ada transaksi biaya costing, maka yang berkurang persediaan dan bebannya bertambah karena transaksi tersebut
bukan melalui kas atau bank, tapi dibiayakan karena keperluan internal. Nah, itulah bagaimana cara melakukan transaksi kas dan bank dan biaya yang di luar transaksi kas bank atau dipakai untuk keperluan pribadi. Oke, sekian dan terima kasih.